Saat ini kita berada di kantor, namanya kantor Lajismu Lampung. Di kantor ini isinya cewek cantik semua. Nah, kalau mau kenalan nanti satu-satu. Ada namanya Mbak Jenny. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Jenny bagaimana mengelola Lajismu Lampung ini. Nah, oke teman-teman semuanya, nanti saya mau ngobrol-ngobrol Lajismu itu apa. Nah, nanti saya mau nanya sama Mbak Jenny biar teman-teman yang nonton video ini paham Lajismu itu apa. Nanti kalau mau bersedekah, mau nyumbang, mau infak bisa lewat Lajismu nih, Lajismu di sini nih. Nah, setelah tadi Mbak Jenny, kalau ini Mbak siapa? Nisa. Mbak Nisa. Kalau yang ini? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nah, itu cowok paling ganteng. Teman-teman, hari ini saya akan ngobrol dengan Mbak Jenny soal Lajismu. Nah, Lajismu itu apa? Saya juga belum tahu Lajismu itu apa, dan di Lampung ini sudah berapa lama dan operasinya seperti apa. Saya mau nanya-nanya tentang Lajis dengan Mbak Jenny. Mbak Jenny ini di Lajis ini sebagai apa, Mbak? Saya sebagai manajer fundraising dan program. Nah, sudah berapa lama di sini? Sejak tahun 2019. Oke, Mbak Jenny, Lajis itu di Lampung adanya di mana? Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu terkait Lajismu wilayah Lampung, atau sekarang itu sebutannya Lajismu Kantor Perwakilan Wilayah Lampung. Nah, kalau untuk di wilayahnya perwakilan dari provinsi ada di sini di Jalan Kapten Tendean nomor 07 Palapa Tanjung Karang Pusat. Nah, tapi kita alhamdulillah sudah tersebar di beberapa kabupaten. Memang ada beberapa kabupaten yang belum ada Lajismunya, tapi untuk saat ini kita sedang mengusahakan di 15 kabupaten kota provinsi Lampung itu ada semua untuk Lajismunya. Sekarang sedang tahap persiapan. Nah, yang sudah ada, ini ada di Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Terus Lajismu itu apa? Singkatannya apa? Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Nah, jadi buat followers dari siapa ini? LBTV Media. Dari LBTV Media, jangan lupa kalau mau sedekah, infak, zakat ya, atau mau kurban nih, karena sekarang momentumnya lagi kurban, atau kalau nggak punya, belum cukup uangnya untuk kurban, bisa namanya di sini kita dengan sedekah kurban, itu mulai dari 100.000 aja, bisa melalui Lajismu Lampung. Nah, kerennya lagi nih, kalau di Lajismu Lampung, pelayanannya itu kita ada 3. Yang pertama bisa dengan jemput layanan. Kalau di areanya masih sekitaran daerah Bandar Lampung, itu kita bisa jemput nih, bisa mau dijemput di rumah atau di kantornya, kita bisa datengin. Terus yang kedua, atau mau via transfer, nah itu juga bisa kayak gitu, atau mau bisa dengan QRIS juga bisa. Apa itu QRIS? Jadi kalau misalkan biasanya nih kayak abangnya pasti kan punya dong saldo dana di ShopeePay, di Dana, di GoPay ya kan. Nah, daripada mubazir, bisa itu disedekahin ke Lajismu gitu. Biasa kalau cuma 1.000-2.000 kan nggak bisa ya untuk belanja. Nah, daripada nganggur menjadi saldo mengendap yang tidak bermanfaat, bisa disedekahin aja langsung ke Lajismu. Selain itu, apalagi sih yang menguntungkan buat mustahik gitu ya kalau sedekah infak di Lajismu? Pertama, kita ini sasarannya 8 asnaf. Apa itu aja tuh? Apa aja? Fakir, miskin, gorim, fisabilillah, dan lain sebagainya. Nah, terus selain itu kita juga ada metode survei. Jadi untuk penerima bantuan dari Lajismu, itu pasti kita survei. Kita lihat, kita datangi, ini betul nggak ya, ini layak nggak ya, gitu, ini masuk kategori layak atau tidak. Dan kita udah ada form surveinya. Di situ ada nilai skornya, nanti terlihat ini layak atau tidak layak atau sangat layak, seperti itu. Jadi banyak bener ya manfaat dari Lajismu itu ya. Iya.
Alhamdulillah kita sudah banyak memberi kebermanfaatan khususnya pada program beasiswa Mentari, beasiswa Sang Surya. Banyak sekali ananda-ananda kita yang itu ternyata itu smart, memiliki peluang untuk bisa melanjutkan pendidikannya, tetapi ternyata itu belum punya dana. Nah, belum kesulitan ya terhadap bayaran untuk SPP dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah kita sudah meluluskan sarjana-sarjana yang melalui beasiswa Sang Surya, dan saat ini mereka rata-rata sudah bekerja dan menjadi donatur di Lajismu. Oh gitu. Nah, selain pendidikan, beasiswa pendidikan, apa aja yang dilakukan oleh Lajismu untuk membantu umat? Kita juga ada namanya program UMKM. Jadi kita bantuan modal usaha untuk UMKM kecil, itu yang pertama. Dan kita sudah banyak UMKM yang kita bantu. Itu. Yang kedua, kita juga ada program yang namanya itu Indonesia Siaga. Salah satu programnya kita punya layanan mobil ambulans gratis. Jadi buat siapapun masyarakat yang nonton channel ini bisa menghubungi Lajismu ketika butuh bantuan untuk mengantar pasien, seperti itu. Jadi hubunginya ke sini atau ke tempat di kantor-kantor perwakilan di daerah-daerah? Kalau di Lajismu Lampung Timur sudah ada layanan ambulan, di Metro juga sudah ada. Nah, tapi kalau untuk kabupaten lain itu sementara belum ada. Nah, kalau untuk masih area Bandar Lampung dan sekitarnya sini masih bisa menggunakan kantor wilayah. Gitu. Dan itu layanannya gratis ya? Gratis, tis tanpa dipungut biaya apapun dan tidak ribet untuk administrasinya. Gitu. Cukup siapkan KTP aja dan bisa langsung telepon. Oh gitu. Terus itu 24 jam atau ada jadwal? Untuk sementara kita setiap telepon kalau kita bisa kita langsung ini karena supirnya insya Allah standby. Supirnya standby 24 jam ya? Iya, 24 jam. Dan nginep di sini juga supirnya. Iya. Jadi teman-teman sahabat dan yang nonton channel ini jangan ragu untuk berinfak, bersedekah, berzakat di Lajismu wilayah Lampung. Oh iya, satu lagi program yang masih hangat-hangatnya nih. Ini namanya program tebar kambing. Nah, biasanya kalau program tebar kambing ini suka menumpuk ya, suka menumpuk di satu titik, akhirnya ada masyarakat yang dapatnya double. Sedangkan masih banyak banget saudara-saudara kita di daerah 3T, terluar, terdalam, dan tertinggal, itu tidak ada yang kurban sama sekali. Nah, Lajismu Lampung hari ini sedang membuka layanan itu. Jadi buat teman-teman yang nonton channel ini, jangan lupa kalau belum menentukan di mana tempat untuk kurban, bisa menghubungi kami. Dan bisa. Kalau misalkan belum mampu berkurban tapi mempunyai sisa atau sebagian rezekinya ya, itu bisa dengan sedekah kurban cukup mulai dari 100.000. Dari 100.000 itu kalau sudah terkumpul 3 juta akan kita belikan kambing dan akan kita serahkan ke daerah pedalaman. Karena ternyata itu banyak banget loh masyarakat kita itu yang ketika lagi Idul Adha ternyata mereka tidak kebagian, di daerahnya tidak ada yang berkurban sama sekali. Iya. Jadi itu bisa ya. Misal kalau ada yang mengusulkan ini di suatu tempat nggak ada yang berkorban dan ada warga yang mengajukan, Lajis bisa memfasilitasi. Bisa. Bisa. Jadi banyak benar ya manfaatnya ya. Banyak banget. Jadi selain menerima infak, zakat dan sedekah juga hasilnya juga diberikan ke masyarakat lagi. Oke. Jadi itu sekelumit dari apa itu Lajismu sudah dijelaskan oleh Mbak Jenny, manajer. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.